terhadap orang lain, dan mencari buah ataupun engkau mencari orang yang berkualitas, dan bahkan orang itu pun akan mencari berdampak terhadap orang lain. Mari kita buka dulu Alkitab kita. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Ya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10, firman Tuhan ini, sebagaimana firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita bisa menjaga lidah kita. Supaya bagaimana? 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 mengatakan, saya akan bacakan, saudara dengarkan saja baik-baik. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sengaja dituliskan tulisan ini. Siapa yang mau mencintai hidup, artinya saudara, siapa orang yang masih dalam keadaan hidup, saudara, orang sakit belum tentu dia bisa mencemooh orang lain. Orang yang sudah kesakitan belum tentu bisa menjahati orang lain, sedangkan dia sedang berjuang untuk hidup. Dan perhatikan itu, saudara. Dan dikatakan ini, siapa yang masih mau mencintai hidup. Kalau hidup, saudara, dalam hidup ini, kalau engkau mau masih hidup ketenangan, kalau masih engkau hidup mau yang dikatakan supaya hidup saudara tentram dan bersekutu dengan Tuhan, ada catatan dikatakan di sini. Dan mau melihat hari-hari baik. Dan saudara, introspeksi diri. Setiap orang yang suka bermasalah dalam hidupnya, setiap orang yang suka banyak problem dalam hidupnya, engkau harus mundur ke belakang. Bagaimana kehidupan saya? Bagaimana perilaku saya? Apakah perilaku saya melakukan kebaikan? Apakah aku sudah bisa menjaga lidah saya? Apakah aku sudah bisa menjaga yang namanya kebaikan yang diperintahkan oleh Tuhan? Dan itu sesungguhnya kita harus introspeksi diri. Kok bisa Tuhan masalah ini banyak sekali terjadi dalam hidup saya? Dan itu saudara dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan dikatakan ini, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bapak Ibu Saudara, terkadang saudara, perkataan itu juga bisa kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi saudara, kebanyakan orang yang tidak menyadari apa yang dikeluarkan oleh perkataannya adalah sesungguhnya menyakiti hati orang lain. Dia kira, terkadang banyak orang seperti itu. Apa yang diperkatakan itu, dia kira itu adalah baik. Padahal itu sangat tidak memberkati orang. Karena siapa yang masih berlaku seperti itu, firman Tuhan berkata, kalau engkau mau baik hidupmu, kalau engkau mau melihat hari-hari baik, maka perhatikan lidahmu. Amin. Amin. Katakan kanan kirimu dulu, perhatikan lidahmu. Perhatikan lidahmu. Amin. Kalau itu bisa engkau jaga saudara, engkau harus akan melihat hari-hari baik. Dan engkau bahkan bukan itu saja, engkau dikatakan siapa yang mencintai hidup dan akan melihat hari baik dalam kehidupan. Dan yang kedua, Amsal 18 ayat 21 dikatakan, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, jadi dalam perkataan ini, dalam keseharian hidupmu, engkau harus berperkatakan berkah. Haleluya. Engkau harus memperkatakan namanya, bagaimana berkat itu sekalipun engkau tidak bisa memberi berkat itu. Dan sering saya sampaikan kepada saudara,
Kalau mungkin saudara tidak memiliki namanya dana, engkau tidak memiliki uang, engkau tidak memiliki kemampuan, Tuhan menyiapkan mulut kita memberi berkat terhadap orang, minimal memberikan senyum terhadap saudara. Amin. Berikan dulu senyum kanan. Haleluya. Itu yang Tuhan siapkan minimal. Katakan amin. Nah, itu saudara dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka mengamankannya akan memakan buah. Jadi saudara, hidupmu itu tergantung bagaimana kau bisa mengarahkan lidah ini. Kalau lidah itu dibeberkan lalu ditunjukkan kepada orang itu juga bisa sakit hati. Tapi saudara, kalau lidah ini yang mengeluarkan kata ini, kita bisa arah dengan baik memberkati orang. Orang itu pun akan bisa terberkati. Itu yang pertama. Haleluya. Yang kedua, itu, ya. Yang ketiga saudara, kita buka dulu Matius 12 ayat 36 sampai dengan ke 37, ya. Matius 12 ayat 36 sampai ke 37. Ya, firman Tuhan seperti ini. Matius 12 ayat 36 sampai ke 37. Firman Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat yang ke-37 berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum, saudara. Ayat yang ke-36 berkata, ayat ke-36 ini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, saudara. Bapak Ibu, sesungguhnya setiap perkataanmu, setiap hari yang kau mengeluarkan perkataan, itu harus dipertanggungjawabkan. Haleluya. Maka diharapkan kepada saudara untuk mengeluarkan perkataan ini, mengeluarkan perkataan yang memberkati. Katakan amin. Mengeluarkan perkataan yang memberkati. Kalau masalah kita berkati orang melalui perkataan kita, masalah dia terima atau tidak terima itu urusan dia. Yang penting kita sudah melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Haleluya. Ayat yang ke-37 dikatakan, saudaraku, ayat yang ke-37 firman Tuhan ini, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum, saudara. Siapa yang berkata ataupun seperti yang saya lakukan, yang saya katakan, siapa yang berbuat kebaikan, maka juga akan dipertimbangkan kesalahannya. Oleh sebab itu saudara, semasih saudara hidup, semasih Tuhan beri kesempatan kepada saudara, lakukanlah kebaikan, lakukanlah perkataan yang memberkati. Ketika tiba hari penghakiman kita, saudaraku, maka akan ditimbang kebaikanmu seberapa, kejahatanmu seberapa. Kalau kejahatanmu lebih berat daripada kebaikanmu, saya tidak bertanggung jawab, saudara maka saudara tidak. Tetapi kalau kebaikanmu lebih banyak daripada kejahatanmu, maka akan dipertimbangkan. Tuhan yang punya keputusan. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Katakan puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Maka itu lakukan dalam kehidupanmu, saudara. Dan supaya apa? Supaya setiap perkataanmu engkau bisa bertanggungjawabkan. Selanjutnya Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Ya. Yakobus 3 ayat 9 sampai dengan ke-12. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Yakobus 3 ayat 9 sampai dengan ke-12 berkata demikian. Dengan lidah kita memuji Tuhan
Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat yang ke-10 berkata, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ayat yang ke-11 berkata, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ayat yang ke-12 terakhir berkata, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah? Jadi itu, dan adakah pokok anggur dengan menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Artinya saudara, segala namanya kejahatan tidak boleh bersamaan dengan kebaikan. Haleluya. Segala namanya yang jahat saudara tidak boleh dipersamakan dengan kebaikan. Yang hitam dicampur dengan putih itu tidak akan bisa. Kalau yang putih, kalau dia mau kita lihat bagus harus putih. Kalau yang hitam, kalau mau kita lihat hitam harus hitam. Maka hari ini saudara tentukan, semasa hidupmu kita bisa menentukan kita golongan yang mana. Kita harus masuk golongan yang putih. Amin. Kita harus masuk golongan yang baik. Dan melakukan itu saudara tidak susah-susah. Saya yakin percaya engkau sanggup bisa melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya yakin percaya saudara engkau masih mampu. Dan kalau ketika saudara tidak berdaya lagi, engkau tidak bisa melakukan itu. Dan oleh sebab itu saudara yang saya kasihi, kalau engkau masih diberikan kemampuan atau kesanggupan, engkau melakukan kebaikan, supaya ketika Tuhan datang nanti, engkau dijumpai berbuah seperti pohon ara itu. Tuhan menjumpai pohon ara tidak berbuah. Tuhan mengatakan, aku mengutuk engkau. Dan ketika hari ini saudara, engkau dijumpai oleh Tuhan menghasilkan buah yang berkualitas. Katakan amin. Amin. Ketika Tuhan menjumpai saudara, maka Tuhan mengatakan, marilah bersama-sama masuk ke Yerusalem yang baru. Haleluya. Amin. Maulah masuk ke dalam perjamuan perkawinan anak domba. Maka mahkota itu engkau bisa menerima mahkota itu. Tapi sebaliknya saudara, kalau engkau penuh dengan kejahatan, maka mahkota itu tidak akan pernah engkau terima. Maka hari ini saudara, berlatihlah engkau untuk melakukan segala namanya kebaikan. Berlatihlah engkau untuk melakukan segala namanya kebaikan. Dan kalau bisa, setiap hari jangan melakukan keburukan. Setiap hari lakukan kebaikan. Amin. Dan ada pujian kita mengatakan, keputusanku mengikut Yesus, supaya engkau bisa memutuskan, aku mengikut Yesus. Kalau di dalam Yesus tidak ada namanya keburukan. Di dalam Yesus tidak ada keburukan. Semua yang di dalam Yesus itu adalah harus kebaikan. Katakan amin. Amin. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus.
Dalam hidupmu mungkin engkau banyak persoalan, tetapi jangan persoalan itu yang mengurangi engkau semakin banyak kepada Tuhan. Semakin ada masalah, semakin kita maju di dalam Tuhan. Ayat yang terakhir, 1 Petrus 3 ayat yang ke-11, kita semua membaca firman Tuhan ini. 1 Petrus 3 ayat yang ke-11, supaya kita bisa memahami, lalu kita berbuat apa dalam kehidupan ini, lalu kita harus melakukan apa dalam kehidupan ini, supaya kita betul-betul menjadi orang pilihan Tuhan, supaya kita betul-betul menjadi orang yang berkualitas. Supaya kita betul-betul dalam kehidupan ini, apa yang perlu kita harus perbuat. Ya, 1 Petrus 3 ayat yang ke-11 berkata, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Amin. 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 Maka Bapak Ibu Saudara, orang yang mau masuk dalam kehidupan yang baik, orang yang mau masuk ke dalam kerajaan surga, syarat yang paling utama adalah ia harus menjauhi yang jahat. Katakan amin. Amin. Dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Berusaha setiap hari, saudara. Setiap hari berusaha. Mungkin bila perlu engkau jungkir balik, harus melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Amin. Amin. Dan supaya saudara memenuhi persyaratan masuk ke dalam kerajaan. Hukum dan hormat Yesus harus supaya saudara ketika Yesus datang nanti engkau dijumpai hanya penuh dengan kebaikan. Supaya saudara nanti Yesus datang engkau dijumpai memiliki namanya buah yang berkualitas, saudaraku. Lakukan, tidak lama lagi waktu saudara, tidak lama lagi waktu. Coba bayangkan saudara, kalau ketika engkau jatuh sakit, engkau belum sempat melakukan kebaikan. Coba engkau tidak berdaya, engkau belum sempat melakukan kebaikan. Tapi hari ini saudara, kalau masih engkau Tuhan beri kesempatan, lakukan kebaikan. Amin. Lakukan kebaikan. Kalau kau tidak mampu untuk melakukan kebaikan itu dengan kemampuanmu, minimal engkau senyum terhadap orang. Jaga lidahmu saudara, jaga lidahmu. Jangan mengutuk orang lain, tetapi engkau harus memperkatakan kebaikan dan engkau harus berusaha berdamai dengan orang lain. Amin. Supaya engkau menjadi ahli waris surga. Haleluya. Supaya engkau menjadi ahli waris surga. Itu sebabnya saudara, Tuhan tidak memperhitungkan kesalahanmu. Kalau ketika engkau sudah berhenti melakukan kesalahan itu, engkau berkata, keputusanku mengikut Yesus. Amin. Keputusanku mengikut Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jemaat gereja yang ada di tempat ini harus berhenti melakukan kejahatan, tapi terus melakukan kebaikan. Tuhan memberkati. Lakukan firman Tuhan ini. Mari kita bangkit.